Perkenalkan, nama saya Made Bagus Bayu Kumara dengan 3 digit tim terakhir 220. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Beberapa tahun terakhir, sering terjadi bencana yang mengakibatkan jumlah korban jiwa. Penyebab dari bencana ini sangatlah beragam, dimulai dari ulah manusia seperti bencana bom dan kebakaran, bencana alam seperti banjir, longsor, gunung meletus, kecelakaan transportasi, dan lain-lainnya. Kejadian tersebut menyebabkan korban sulit untuk dikenali karena tidak adanya tanda pengenal pada korban. Dengan sulitnya korban untuk dikenali, maka untuk mengidentifikasi korban dapat melalui 2 cara, yaitu identifikasi primer maupun sekunder. Identifikasi primer meliputi tulang, gigi geligi, sidik jari, rambut, serta DNA. Sedangkan identifikasi sekunder sebagai pendukung seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi. Contoh kasus yang menyebabkan jumlah korban yang besar yaitu pada tahun 2009 terdapat sekitar 3.000 kematian yang terjadi di kota Manado. Dan itu bukanlah suatu jumlah yang sangat sedikit. Selain bencana yang menimpa kota Manado, di Indonesia masih sering ditemukan kasus bencana yang sangat beragam dan sering membuat korban jiwa yang tidak teridentifikasi. Dalam menangani bencana tersebut, bidang ilmu odontologi forensik yang merupakan bagian dari ilmu forensik kedokteran gigi yang akhir-akhir ini menunjukkan perannya dalam upaya menangani korban bencana yang tidak teridentifikasi. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan cara penaksiran gigi dengan radiologi digunakan dalam proses penentukan estimasi usia yang merupakan sumber informasi penting dalam identifikasi bidang forensik. Jumlah gigi manusia yaitu 32 dengan 5 permukaan di mana gigi geligi dalam rongga mulut merupakan bagian tubuh yang terkeras dan memiliki sifat tahan terhadap suhu, kimia, dan trauma. Oleh karena itu, gigi merupakan salah satu sasaran terbaik untuk mengidentifikasi korban bencana sehingga metode odontologi forensik memiliki derajat ketepatan yang sangat baik. Perkenalkan, saya Imodi Mulyastawa dengan 3 digit terakhir 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah definisi identifikasi odontologi forensik? Yang kedua, bagaimana sejarah odontologi forensik? Yang ketiga, apa saja jenis identifikasi odontologi forensik? Yang keempat, apa tujuan identifikasi odontologi forensik? Yang kelima, bagaimana peran dokter umum dan dokter gigi dalam identifikasi odontologi forensik? Yang keenam, bagaimana prosedur identifikasi odontologi forensik, serta bagaimana hasil analisa identifikasi odontologi forensik. Saya Dian Permata dengan NIM 026. Jadi tujuan dari penulisan studi kerja kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi dari identifikasi odontologi forensik. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah dari identifikasi odontologi forensik. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui jenis dari identifikasi odontologi forensik. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui tujuan dilakukannya identifikasi odontologi forensik. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui peran dokter umum dan juga dokter gigi dalam identifikasi odontologi forensik. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur dilakukannya identifikasi odontologi forensik, dan selanjutnya yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis hasil dari identifikasi odontologi forensik. Sedangkan untuk manfaat yang diharapkan dari studi kerja kami yaitu dapat menambah wawasan dan juga sebagai sumber pembelajaran dalam kedokteran gigi forensik. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Igustian Tanggasna Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 095. Odontologi forensik merupakan salah satu dari cabang ilmu kedokteran gigi yang memiliki fungsi juga untuk membantu proses penegakan hukum dan juga peradilan, dan juga melakukan hal-hal seperti mengidentifikasi dental evidence seperti gigi geligi, kemudian melakukan pemeriksaan dan juga melakukan dokumentasi terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan. Kemudian untuk identifikasi odontologi forensik sendiri itu dilakukan jika identifikasi terhadap sidik jari ataupun visual tidak dapat dilakukan kepada individu ataupun korban. Kemudian untuk identifikasi odontologi forensik sendiri itu dilakukan dengan cara membandingkan antara karakteristik gigi dari data antemortem dan juga postmortem dari individu tersebut. Kemudian untuk kategori dari identifikasi odontologi forensik ini sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada positive identification, yang dimana
Pengertiannya itu adalah adanya kecocokan antara data antemortem dan juga postmortem dari individu tersebut. Kemudian yang kedua, itu ada possible identification, yang dimana di sini data yang dikumpulkan itu tidak konsisten sehingga sulit untuk melakukan identifikasi. Kemudian yang ketiga itu ada insufficient evidence, yang dimana di sini data yang dikumpulkan tidak cukup untuk melakukan suatu identifikasi. Kemudian yang terakhir ada exclusion, yang dimana data yang ditemukan tidak memiliki kecocokan satu sama lainnya. Perkenalkan, nama saya Evil Andriana Prijadi dengan 3 digit NIM terakhir 129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah odontologi forensik. Odontologi forensik ini sudah ada sejak zaman prasejarah, namun pada saat itu belum mendapatkan perhatian. Odontologi forensik mulai mendapat perhatian saat memasuki abad ke-19. Pada tahun 1962, Armed Force membuat program instruksional formal kedokteran gigi forensik dari Institute of Pathology. Sejak saat itu, kasus odontologi forensik mulai banyak dilaporkan dan dimasukkan ke dalam jurnal, sehingga semakin banyak dikenal di kalangan dokter gigi, penegak hukum, dan ahli forensik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Identifikasi jenis odontologi forensik dapat mengecek atau mengetahui ras korban maupun pelaku melalui geligi-geligi dan antropologi ragawi, seks atau jenis kelamin korban melalui gigi-geligi, tulang rahang, dan antropologi ragawi, umur korban atau janin melalui gigi susu atau dekidui, umur korban melalui gigi campuran, umur korban melalui gigi tetap, korban melalui kebiasaan menggunakan gigi, korban melalui pekerjaan menggunakan gigi, golongan darah korban melalui air liur, golongan darah korban melalui pulpa gigi, DNA korban melalui analisa air liur dari saluran rongga mulut, wajah korban melalui rekonstruksi tulang rahang dan tulang fasial, dan identifikasi melalui wajah korban. Subjenis lainnya yang mengklasifikasikan tingkatan maupun jenis spesies pelaku yang menggigit korban, diantaranya ada gigitan heteroseksual, child abuse, hewan, dan bisa diklasifikasikan pola gigitan manusia yang terdiri dari kelas 1 hingga 4. Perkenalkan, saya Andre Lintang dengan NIM digit terakhir 212. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari identifikasi odontologi forensik. Nah, tujuan identifikasi odontologi forensik adalah untuk menetapkan identitas seseorang. Pada umumnya, identifikasi ini diperlukan untuk berbagai kasus sipil seperti kasus terorisme, korban kecelakaan di laut, udara, maupun di darat, dan bencana alam. Pada proses identifikasi ini dapat menganalisis penyebab kematian korban untuk memberikan ketenangan psikologis pada keluarga korban dan kepastian identitas korban. Nah, selain itu, tujuan odontologi forensik dalam pelayanan ruang lingkup kasus kriminal yaitu berupa barang bukti yang berasal dari gigitan maupun rongga mulut seperti pada kasus kriminal pemerkosaan, bunuh diri, ataupun pembunuhan, dan melalui analisis tanda gigitan seperti bite mark, bronkoskopi, dan seloskopi. Nah, tujuan dari identifikasi odontologi forensik juga diliputi dalam pelatihan dan penelitian pada bidang odontologi forensik bagi dokter gigi yang bekerja di kepolisian, kriminologi, maupun universitas sebagai tujuan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Kadek Rita Damayanti dengan 3 digit NIM terakhir 247. Peran dokter dalam identifikasi odontologi forensik yaitu dokter gigi dapat melihat gigi-geligi karena karakteristik gigi-geligi yang sangat individualis sehingga dapat membantu mengidentifikasi pelaku dengan baik. Lalu pada kasus hisapan, dokter gigi dapat menemukan tanda gigi individual yang terletak pada memar seperti gigi incisivus, sentral, dan lateral, lalu gigi canisius. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai prosedur. Identifikasi individu secara prinsip yaitu membandingkan antara bukti postmortem dengan bukti antemortem yang sudah ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan hasil identifikasi yang ingin dibuktikan. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai pengumpulan bukti postmortem. Pengumpulan data ini terdiri dari penilaian rongga mulut. Penilaian rongga mulut dapat dilakukan secara klinis, radiografis, dan fotografis.
Odontologis forensik harus berusaha mempertahankan bentuk keseluruhan dari individu atau hanya membuat perubahan bentuk yang minimal pada individu yang diidentifikasi. Next slide. Yang pertama adalah pemeriksaan fotografi. Dokumentasi fotografi postmortem memiliki peran yang penting dalam mengidentifikasi susunan gigi, karena setiap individu memiliki susunan gigi yang unik, terutama gigi anterior. Yang kedua yaitu radiografi. Radiografi dental merupakan pemeriksaan yang objektif dalam mendokumentasikan karakteristik dental. Pemeriksaan ini sangat penting dalam membuat kesimpulan dari identifikasi karena banyak kondisi yang hanya dapat dideteksi oleh radiografi. Beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan dalam radiografi dental yaitu fotoserial complete periapical dental, bite wing radiografi, panoramic and occlusal imaging, dan imaging CT. Pada area edentulous juga perlu dilakukan radiografi. Untuk pengumpulan bukti atau pemeriksaan bukti antemortem akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mas Yudha Semara dengan digit NIM terakhir 179. Jadi data antemortem didapatkan dari individu termasuk odontogram, radiografi dental, catatan medis tambahan, fotografi, model 3 dimensi dental, dan imaging kepala dan leher. Lalu data antemortem yang dikumpulkan harus disimpan dan dibuatkan salinan guna membandingkan dengan data postmortem lainnya. Dan data antemortem yang asli akan dikembalikan kepada provider antemortem kembali. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niwayandia Paranggadewi dengan 3 digit NIM terakhir 189. Selanjutnya analisis hasil identifikasi odontologi forensik. Analisis jejas gigitan merupakan bagian dari proses autopsi mediko-legal dan merupakan proses dokumentasi objektif dan interpretasi bukti seputar jejas berpola yang mungkin jejas gigitan ataupun bukan jejas gigitan. Jejas gigitan manusia berbentuk semisirkular atau crescentic yang disebabkan oleh tekanan bagian depan gigi, dengan gap pada kedua sisinya karena terpisahnya rahang atas dan rahang bawah. Gigi dapat membentuk jejas yang terpisah atau membentuk jejas garis kontinu atau bias serta garis intermiten. Dari sisi jenis jejas gigitan dapat membentuk jejas abrasi, kontusio, luka terbuka, serta dapat membentuk kombinasi dari dua atau ketiganya. Pemeriksaan jejas serta proses pencocokan dengan pola gigi tersangka membutuhkan kerjasama dari dokter ahli forensik dan dokter gigi forensik. Pemeriksaan pada kasus jejas gigitan atau bite mark sebaiknya segera dilakukan, karena jejas gigitan ini akan berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh proses peradangan maupun proses lain pada tubuh. Impresi dari jejas gigitan pada kulit yang tidak menyebabkan luka atau diskontinuitas kulit dapat menghilang mulai dari beberapa menit sampai 24 jam. Tergantung kekuatan penekanan rahang pada kulit. Memar yang berada di sekitar jejas gigitan dapat timbul 4 jam setelah terbentuk jejas gigitan dan menghilang setelah 36 jam pasca gigitan. Jejas gigitan sebaiknya diproses sebelum 24 jam pertama sejak jejas gigitan terjadi. Dan dokter gigi dapat meminta korban untuk datang kembali untuk proses pemeriksaan ulang bila diperlukan. Proses yang perlu segera dilakukan yaitu swab pada jejas gigitan, dilakukan pengambilan foto sesuai kaidah fotografi forensik, dan bila perlu dilakukan pencetakan bekas gigitan. Perkenalkan, saya Pandiman Anila Putri Maharani dengan 3 digit terakhir 235. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Identifikasi odontologi forensik ini berperan dalam pembuktian kasus-kasus yang tidak dapat dilakukan menggunakan sidik jari atau visual. Ini untuk menetapkan identitas seseorang dan dapat menganalisis penyebab kematian seseorang. Odontologi forensik merupakan cabang ilmu kedokteran gigi yang sudah ada sejak zaman prasejarah dan mulai mendapat perhatian pada saat memasuki abad ke-19. Ini bertujuan untuk membantu proses peradilan dan penegakan hukum, serta mengidentifikasi gigi-gigi, melakukan pemeriksaan dan mendokumentasikannya pada korban yang tidak dapat dikenali atau tanpa identitas. Terdapat 4 kategori identifikasi odontologi forensik. Yang pertama ada positive identification, yang kedua ada possible identification, yang ketiga ada insufficient evidence, dan keempat adalah exclusion.
dokter gigi berperan untuk mengidentifikasi pelaku dengan melihat gigi geligi. Karena gigi geligi memiliki karakteristik yang sangat individualis sehingga dapat membantu mengidentifikasi pelaku dengan baik. Secara prinsip, ini dilakukan dengan membandingkan antara bukti postmortem dengan bukti antemortem yang sudah ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan hasil identifikasi yang ingin dibuktikan. Analisis jejak gigitan atau bite mark ini merupakan suatu bagian dari proses autopsi mediko-legal dan proses dokumentasi objektif serta interpretasi bukti seputar jejak berpola yang mungkin jejak gigitan atau bukan. Di mana pemisahan jejak ini serta proses pencocokan dengan pola gigi tersangka membutuhkan kerjasama dari dokter ahli forensik dan dokter gigi forensik.